Nah, lebih mirisnya lagi, ada yang mengatakan dataku juga kak, KTP, foto, mereka tahu semuanya. Nggak tahu deh kalau diedit ya. Sampai nama anak satu keluarga juga tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap semangat. Apalagi ini masih dalam suasana Ramadan. Tetap jaga hati, jaga pikiran, dan jangan sampai stres memikirkan gempuran para DC. Abaikan saja dulu, fokus pada hal-hal yang lebih penting ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas informasi penting tentang kondisi terkini di dunia pinjaman online atau pinjol. Khususnya kalian yang sedang mengalami galbay, tolong perhatikan baik-baik kalau ada aplikasi tertentu yang masih terpasang di HP kalian. Sebaiknya segera dicek dan mungkin sudah saatnya ganti HP. Apa itu? Kenapa harus begitu? Kita akan bahas semuanya secara tuntas ya di video ini. Nah, tapi sebelum lanjut, saya ingatkan dulu untuk kalian yang belum subscribe. Yuk segera subscribe channel ini, dengan begitu kalian bisa terus mendapatkan update informasi terbaru, terutama buat kalian yang sedang berjuang menghadapi tekanan dari dunia perpinjolan yang masih galbay ya. Oke, pinjol lainnya teman-teman. Kita mulai dari berita yang cukup mengejutkan. Julo lagi bangkrut. Wah, kelihatannya memang begitu. Ada banyak laporan yang mengatakan bahwa pengajuan pinjaman di Julo akhir-akhir ini langsung ditolak secara otomatis. Bahkan, ada notifikasi seperti ini. Maaf, saat ini tidak ada penyedia dana yang bersedia memberikan Anda pinjaman. Wow, dan yang lebih mengherankan lagi ya, ada keterangan tambahan yang mengatakan bahwa mereka masih butuh waktu untuk mencari pemberi dana agar transaksi bisa diproses. Nah, ini artinya Julo sedang mengalami defisit besar ya teman-teman. Ada beberapa alasan kenapa ini bisa terjadi. Nah, Kak, yang pertama, para lender atau pemberi dana mulai berhenti memberikan pinjaman. Kedua, banyak perusahaan pinjol sudah tidak mendapatkan pendanaan dari perbankan karena kebijakan dari OJK ya. Ketiga, jumlah orang yang gagal bayar semakin banyak sehingga perputaran uang di Julo dan pinjol lainnya tidak berjalan dengan baik. Nah, jadi kalau kalian galbay di Julo, sebaiknya tahan dulu. Jangan lakukan peminjaman lagi. Kita lihat nih bagaimana perkembangan ke depannya ya. Ancaman kebocoran data dan modus baru penipuan nih yang lagi banyak. Selain itu ada lagi nih kabar yang meresahkan. Banyak orang mulai mengeluhkan bahwa data mereka bocor. Bahkan tanpa sadar, tiba-tiba digunakan untuk melakukan pinjaman di tempat lain. Nah, buat kalian yang masih punya aplikasi m-banking di HP yang juga terhubung dengan pinjol, hati-hati ya. Banyak laporan yang menyebutkan bahwa data dari aplikasi tertentu bisa disedot secara diam-diam. Ada seseorang nih yang bahkan mengaku tidak pernah menerima link apapun. Tapi, tiba-tiba semua data pribadinya sudah ada di tangan penipu. Dari KTP, NPWP, sampai data keluarga lengkap. Aku nggak dikirimin link apa-apa, tapi dikirimin data-datanya dari data-data di KTP, NPWP sampai SIUP. Jadi mana nih guys yang mesti kita curigai? Ini untung katanya nomor WA sama m-bankingnya nggak sama handphonenya. Ya kan, berarti terbukti ya guys ya, kalau misalkan yang nomor WA dan m-bankingnya beda itu nggak akan tersedot. Cuma mesti diperhatikan juga yang lain-lainnya, misalkan nomor CC-nya yang terlink dengan nomor WA ini gitu ya, itu juga harus di avoid semuanya. Jadi intinya ya guys ya, nomor WA harus dipisahkan dengan nomor m-banking dan kartu kredit lain-lain. Jadi penting banget buat kalian untuk satu, pisahkan nomor WhatsApp dan nomor yang digunakan untuk m-banking. Kedua, hindari menghubungkan kartu kredit dengan nomor WA yang sering digunakan untuk aktivitas online ya. Modus penipuan via aplikasi pajak atau Cortex. Selain pinjol, ada juga modus penipuan baru yang lagi rame, yaitu menggunakan aplikasi Cortex. Buat kalian yang belum tahu, Cortex ini adalah aplikasi untuk pendaftaran pajak. Nah, tapi anehnya, meskipun aplikasi ini seharusnya digunakan untuk pajak, banyak orang yang tidak bekerja juga tiba-tiba dihubungi nih oleh yang mengaku dari pihak Cortex. Nah, modusnya seperti itu ya teman-teman. Nih, jadi gini, korban menerima banyak panggilan dari chat WhatsApp dari panggilan nomor berbeda yang mengatasnamakan Cortex. Yang mengejutkan lagi, penipu memiliki data korban secara lengkap, mulai dari nama,
alamat, email, NIK, NPWP, sampai tempat kerja. Mereka meminta korban untuk memverifikasi data dengan mengunduh aplikasi tertentu gitu ya. Nah, setelah korban memasukkan data dan melakukan verifikasi wajah, tiba-tiba saldo rekening korban raib dalam seketika. Mirip sekali dengan skema pinjol ilegal, bukan? Jadi, buat kalian yang sering mendapatkan panggilan dari nomor tidak dikenal yang mengaku dari Cortex, pajak, atau instansi lainnya, jangan pernah langsung percaya ya. Bahaya nomor pasca bayar dan daur ulang nomor HP. Bukan cuma itu, maksudnya tuh didaftar lagi nomor HP kalian ya. Nah, bukan cuma itu, ada satu lagi modus baru yang mulai marak, yaitu pembelian nomor HP lama yang sudah tidak aktif. Jadi kayak gini, misalkan kalau kalian punya nomor pasca bayar dari Telkomsel atau XL atau Tri yang sudah tidak digunakan, ternyata nomor itu masih bisa didaftarin ulang lagi. Penipu memberi nomor lama kalian, lalu menggunakan untuk login akun-akun penting, termasuk kayak M-Banking dan akun lainnya ya. Akibatnya, mereka bisa mengakses ke semua transaksi kalian tanpa sepengetahuan kalian, gitu ya teman-teman. Nah, padahal menurut aturan dari Kementerian Komunikasi, seharusnya nomor yang sudah tidak aktif tidak boleh didaftar ulang. Tapi nyatanya masih banyak kasus seperti ini yang terjadi. Wow, jadi harus hati-hati lagi ya. Jadi buat kalian yang pernah punya nomor pasca bayar yang sudah lama tidak dipakai nih, pastikan untuk benar-benar mengecek ke gerai resminya bahwa nomor tersebut tidak akan digunakan lagi ya. Solusi sama tipsnya nih ya agar data aman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian solusi. Apa yang bisa kalian lakukan untuk mengamankan data dan menghindari modus penipuan ini? Yang pertama, uninstall aplikasi M-Banking dari HP yang terhubung dengan pinjol. Kedua, pisahkan nomor WhatsApp dari nomor yang digunakan untuk M-Banking dan kartu kredit. Dan ketiga, jika memungkinkan HP terpisah untuk transaksi keuangan ya. Keempat, buat rekening baru jika rekening lama kalian sudah terlalu sering digunakan untuk pinjol ya, jangan dipakai lagi. Kelima, jangan pernah mengklik tautan dari sumber yang tidak jelas, apalagi yang dikirim lewat WhatsApp. Keenam, selalu waspada terhadap modus penipuan baru, terutama yang mengatasnamakan lembaga resmi ya. Gitu ya teman-teman. Itu dia informasi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi buat kalian nih agar lebih berhati-hati dalam mengelola data dan finansial kalian ya. Buat kalian yang masih berjuang menghadapi pinjol, tetap semangat. Jangan sampai stres berlebihan. Tetap cari solusi yang terbaik ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.